Sekarang kita kedatangan pelawak yang mengalami plot twist dalam hidupnya. Kita panggil dia Bang Kiwil dan Mbak Fenty. Aku ada artikel dulu yang mau aku tanyakan. Kira-kira apa artikelnya? Silakan. Kiwil derita penyakit kronis usai tobat poligami. Fisiknya berubah drastis. Sakit apa sih Bang kemarin? Gula darah ya, Bang? Ya, diabetes. Diabetes, sama gula darah, apa sama sih pengentalan darah ya? Pengentalan darah. Tapi katanya berat badan sampai turun drastis. Iya, sangat-sangat drastis. Turun berapa kilo Bang? Hampir Dari 76 ke 56 apa 20? 20-an lah, 20 kilo. 20. Oke. Bang, tapi ini awal penyebabnya apa kata dokter sih? Apa ya? Pikiran kayaknya sih. Pikiran karena dari pertama gue berkarir di entertain itu, gue paling gak suka sama medical check up. Gak pernah ya? Lucky, Will medical check up. Wawan suruh nggak mau, nggak pernah mau gitu. Nah pas pulang dari Trans juga kan, pas pulang dari Trans pengen cek yuk gitu loh, sekalian operasi hernia gitu. Ya udah, pas kata dokter operasi, oke. Sebelum operasi itu medical check up dulu. Gue nggak tahu tuh kalau itu medical check up. Diperiksa darah semua ini baru kelihatan penyakitnya. Maaf Mas Kiwil, kita nggak bisa operasi. Tunda dulu operasi. Tunda. Karena semua darah, pengentalan ini semuanya hampir 400 berapa? Gula darahnya 4,5, iya 450. 450. Nggak bisa semuanya. Ya udah, tunggu berapa hari? 4 hari ya? 4 hari dirawat. 4 hari dirawat. Stabil. Udah dari situ tuh mulai badan ngedrop semuanya ini. Udah ngedrop, udah ngapain, udah gimana caranya? Berobat lagi. Kata dokter, satu yang saya senang, nggak usah ada pantangan. Mas Kiwil mau makan pagi, siang, sore, malam, tengah malam nih makan. Mau minum apa aja makan. Satu syarat, jangan pernah merasa punya penyakit. Udah gitu, akhirnya semenjak itu pikir udah makan biasa, normal, tapi merasa nggak punya penyakit. Akhirnya mindset berarti ya? Ya, saya berusaha untuk mindset bahwa saya nggak sakit. Iya. Oh iya, obat tetap jalan tapi mindset Ya, obat tetap jalan. Pikiran yang nggak boleh gitu ya? Ya, itu jangan sampai berpikir bahwa kita sakit, ntar pura-pura lemes, merasakan ini. Iya. Sakit tuh kalau misalnya sama Fenty mah, udah nggak bisa bangun nih dari tempat tidur. Obat, minum, baru bisa ini lagi gitu. Aktivitas lagi ya. Mbak Fenty, ini benar nggak sih katanya Bang Kiwil jadi banyak diem? Betul. Lebih banyak merenungnya mungkin. Lebih banyak diam. Ngelamun sih, ngelamun mungkin ya. Ya, Lebih banyak diem lah, kayak diem di ruangannya, ada ruangannya beliau, diem di kamar. Karena di dapur juga. di dapur diem gitu aja, lebih banyak Ya diem. mikirin muka begini banyak dosanya kan gitu. Aku juga kepikiran gitu. Nah, ngomong nggak enak kan? Ya. Abang masih bisa bercanda Tapi kan ya? Tapi masih ada bercanda-bercandanya nggak di rumah? Oh justru dia yang bercanda. Masih banyak, masih bisa Oh, bercanda. malah istri yang banyak bercanda? Bercanda. Hibur. Hibur lah. Kalau bercanda sendiri ya udah mulai gila berarti. Ya bang, tiba-tiba gini ya. Itu yang ngeri ya Mbak Fenty ya. Udah mulai stres berarti. Romannya ayo kepengen banget gue kayak gitu. Ya buang buang. Iya sih. Sekarang masih rutin check up nggak? Aja. Konsultasi aja. Konsultasi, kebetulan anak kan perawat. Jadi kalau misalnya untuk urusan cek darah, apa ini semuanya. Di rumah aja. Di gitu. rumah. Di rumah. Dan nggak alhamdulillah Pak turun berapa? 200 segini Kak, pengen sampai di bawah 100 gitu. Tapi memang masih 100, 200 gitu masih. Berproses. Naik terus kan.
Untung tuh ada naik, perawat. naik turun gitu. Itu yang bikin gua kesel tuh kan, ya itu tadi jadi bengong, mikirin kayak gitu. Maksudnya ada gulanya. Ya gulanya kadang kan misalnya nyampe di 4,5, ada 200. Kalau sedikit bandel 3,5 gitu. Kalau misalnya, tapi alhamdulillahnya beliau masih tahan gitu. Nah diamnya mungkin karena pusing, pusing baru drop. Kalau lewat dari 300 sudah banyak diem. Dia banyak diam. Kalau naik tuh pas lagi gua bandel aja gitu. Contohnya bandel? Ya itu garap sawah orang gitu. Maling. Kalau Buang maaf ngegarap. kalau garap sawah orang jatuhnya karyawan Bang Iya Iwil. bang. Enggak, emang lagi demen sama sawah aja. Mancing, apa ke sawah. Healingnya begitu bang, healingnya. Healingnya. Tapi kalau dari Mbak Fenty sendiri, ada nggak sih pengen ngucapin sesuatu buat Bang Kiwil? Untuk tentang kesehatannya atau apapun yang ingin Mbak Fenty sampaikan? Saya selalu bilang ke abang tuh positif aja, berpikir positif. Jangan sakitnya ini jangan dijadiin lemah apa gitu. Tetap aja aktivitas seperti biasa gitu. Jangan banyak ngelamun apa, ya terima positif thinking. Itu aja saya Gue selalu. dengerin, positive thinking. Cuma otak gue tuh negatif terus, kenapa ya? Nah, beda lah otaknya. Sebenarnya enggak, tapi memang itu yang sudah tertanam. Ya. Nggak bisa dihilangin. Iya. Kalau dari Bang Kiwil nih, ngelihat istri yang urusin Bang Kiwil, semuanya dan menerima apapun itu tetap ada di samping Bang Kiwil. Apa yang ingin disampaikan? Ya makasih aja lah buat istri saya. Apalagi tahun-tahun kelima ini, ya tahun-tahun yang sangat sakral buat Capek. istri saya. Mudah-mudahan lolos nih di tahun kelima sampai tahun 6 berikutnya. Gitu. Ya. Karena tahun kelima adalah tahun jadwal kawin lagi biasanya. Enggak, karena gue evaluasi ya. Gue evaluasi karena gue harus. Wendy kenapa? Tuh Wendy abis ke sono dia. Oh, Wendy-nya. Karena Kenapa? Wajar aja stresnya orang. Karena semuanya gue evaluasi. Gue harus berpikir nih. Gue sampai nama bini gue, Mah, jarak antara Rohimah sama Maggie 5 tahun. Maggie ke Eva 5 tahun. Eva ke Mama 5 tahun. Nih sabar ya, mudah-mudahan kita lolos 5 tahun gitu. Tapi benar, sampai sekarang ini masih saya sama si Fenty ini berusaha gitu loh. Saya bilang, Mah, kamu yang terakhir. Jangan sampai ada lagi, gitu. Lu bener apa bercanda sih? Enggak, ini bener. Dia bahkan Bener apa bercanda sih? sama semua kayak gue dikasih sadar gitu ya. Udahlah, sampai kapan sih lo kayak gini? Gitu. Gue berusaha untuk menanamkan diri gue bahwa gue nggak bakalan keluar dari rumah tanpa istri gue. Dan gue kemana-mana harus ada dia, gitu loh. Oke. Jangan sampai gue tuh kemana-mana sendiri karena gue tuh orangnya ya memang gue butuh orang yang benar-benar perhatiin gue di luar, gitu. Kalau selama dulu kan atau sendiri kan sendiri. Nah dengan dia ini agak sedikit berbeda karena kemana-mana jangankan urusan ke warung pun masih berdua. Enggak, karena kalau nggak didampingin katanya suka nyasar pulang ke rumah. Nah itu. Kata saya kok gitu. Takut ada alamat palsu. Mancing, gue mancing, janji sama istri. Mah, bawa mancing sampai jam 5. Ya. Jam 5. Temen ngajak, Bang mancing sebelah sana yuk. Bagus nih, keren. Ayo. Sampai dimancing sampai jam 10. Malam. Jam 5 dia telepon pemancingan. Dia telepon semuanya. Pokoknya satu komplek itu mancing. Pemancing, teman-teman mancing nyari saya. Gue nggak bawa handphone, cuma nggak ini gitu, taruh di tas gitu loh. Nggak diangkat gitu loh. Sampai jam 10 baru tahu, ya Allah sekhawatirnya itu istri. Iya karena Mbak Fenty takut Bang Kiwil gigit orang. Ben, Ya. kalau dulu gigit, kalau sekarang mah ngemut aja lah. Kamu ada artikel dulu ya, coba kita lihat artikelnya, silakan.
4 tahun menikah Kiwil dan Fenty ungkap masih sering permasalahkan hal-hal sepele dalam hal urusan rumah tangga. Apa tuh contohnya Bang? Wah banyak kalau sepele. Contoh. Ini kan tipikalnya orangnya sensitif. Perempuan tuh sensitif banget. Urusan baju aja. Kemarin mau syuting di Trans nih. Baju. Gue cuma ngomong. Mau kemana kayak perawat. Ngamuk. Ayo gimana? Oke. Jadi hal-hal yang kayak gitu tuh. Gue paling gak suka tuh. Kalau masalah kecil minta komen. Di komen negatif malah ngambek. Gitu. Gue pulang mancing gak ditegur Pak. Ya abang negorin diri aja, tegur gue dong. Gak bisa begitu Sampai makan sendiri, bikin minum sendiri, apa semua sendiri. Sampai udah mau ngapain sendiri. Saking ngambeknya tuh. Emang dia mesti 2-3 hari baru mulai reda ngobrolnya gitu. Jadi kalau dia ngambek, diam total udah. Diam total. Dan gue nggak kalau gue layanin, berantem. Panjang. Mendingan udah dia nikmatin aja dia ngambeknya gitu loh. Nah kalau Mbak Fenty ngambek biasanya Bang Kiwil ngapain? Aktivitas di luar rumah? Oh ngoyak-ngoyak ini pohon mangga. Bener, tanya. Iya benar. Bener Wen, bener. Lo boleh tanya ke rumah. Pohon mangga siapa nih? Pohon mangga di rumah kan ada pohon mangga. Oh kirain pohon mangga orang dioyak-oyak. Bentar. Berarti kalau lagi ngambek, Bang Kiwil ngoyak-ngoyak pohon mangga. Oh berarti bohong, tetangganya bilang. Emang apa? Nah, katanya Bang Kiwil naik turun metik kelapa. Ngapain sih? Emang dia apa? Itu monyet. Ini. Tapi kalau Mbak Fenty itu termasuk istri yang cemburuan gak sih? Sangat cemburu. Enggak. Siapa yang cemburuan? Masa sih enggak karena Ngapain sih Mbak? Biasa aja Mbak. Aja enggak. Pak yang Enggak kayak gini cemburu. Gua jauh aja dari dia. Apa aja ditanyain. Ini sampai gimana orang kalau cemburuan mah nyantai aja, nggak cemburu nyantai gitu ya. Ini cemburu sampai yang yang punya pemancingan ditelepon. Ya karena tahu kali Bang Kiwil gimana khawatir Sakit. Khawatir. sakit. Kalau sakit nggak seberapa, takut kumat itu. Emang kagak ada kapok ini orang. Tapi pernah nggak aku cemburu sama dia gitu? Hah? Pernah nggak? Oh enggak, kalau secara langsung enggak. Tapi Bang Kiwil pernah cemburu nggak sama Teh Fenty? Gimana mau cemburu orang di rumah terus? Ya udah Mbak, mulai besok Mbak keluar ya. Kita coba main dia. Kalau lu nyuruh keluar, gue cemburu sama Wendy. Apa lu cemburu? Sama cemburunya sama gua, Bang Kiwil. Kita coba main games kekompakan yuk. Coba ya, games kekompakan. Nyampe nggak? Kurang ajar lu. Pas tangan gua lagi narik. Nyata bener cuma. Boleh silakan berdiri. Satu-satu. Oh jawabnya sesuai muka. Ya, maksudnya kalau Bang Kiwil, muka Bang Kiwil yang dihadapin. Kalau Bang Kiwil muka awe. Oh gini ya. Pertanyaan pertama. Gini. Siapa yang suka cemburuan? 3, 2, 1. Enggak biasa. Oh gini. Cemburuan juga Bang Kiwil. Iya ya, tadi udah cemburu, udah tahu ya. Berikutnya, siapa yang paling sering cek handphone pasangan? Ini ya, oh ini. Dia Bang Kiwil mau ngerubah muka dia tuh tadi. Enggak, gue mikir, gue kan gak megang handphone, orang bini gue yang megang handphone. Berikutnya, Udah lupa. siapa yang paling Mensia. jorok? Kelihatan Bang. Pertanyaannya belum jelas banget kalau gue gitu aja. Enggak, kalau gue bilang siapa yang wajahnya baru ya. Coba. Siapa yang paling manja? Oke, kalau ini nggak sama. Kalau Mbak Fenty gimana manjanya? Jadi dia kalau gue tahu dalam kondisi apapun dia butuh belayan gue, butuh kasih. Jadi kalau mana-mana dalam ya naik motor, naik mobil, dia seneng kalau gue manjain. Emang Bang Kiwil jatuhnya anggora ya? Senang belayan. Enggak, manjainnya gimana? Hah?
Ya kayak gini nih manjain. Kadang-kadang kayak gini gitu. Tapi bener nggak, Mbak Fenty balasnya pakai panci, betul nggak? Terus apa lagi? Kalau naik motor? Oh naik motor paling seru lah kalau naik motor. Wah dia paling. Jarang. Tapi katanya Mbak Fenty, Bang Kiwil tuh kalau di rumah suka live yang begini-gini ya? Iya benar. Berikutnya, Embor. siapa yang paling boros? Wah, saya paling boros. Iya. Contohnya Mbak, apa Mbak? Jadi gini kalau misalnya ada yang misalnya pengen apa nih ke satu toko. Kalau saya kan udah kayak gini. Ini misalnya harganya 200.000. Nah kalau beliau ini nggak bisa pas 200.000. Jadi kadang melambung tuh. Jadi 200.000 jadi 400.000, 500.000. Kadang belinya rencana dari rumah satu. Oh malah, sampai di situ lebih. Lebih malah jadi 3 apa 4 gitu. Masih dibiasain pola yang dulu. Dulu kan gitu, kalau gue belajar kan main turunin aja. Nah gitu. Sampai kasih ruduk gue turunin gitu. Jadi mau ya, pokoknya nggak sesuai apa yang diomongin. Nggak sesuai aja, boros pokoknya. Ada pesan nggak dari Mbak Fenty untuk suami tercinta? Apa ya? Jaga kesehatan aja. Nah, itu kan mamanya tugasnya jaga kesehatan papa. Enggak lah kan ada di diri papa sendiri juga. Berantem kayak gini. Ayo lo, Teh Fenty sayang lo. Itu aja. Teh Fenty ngurusin banget lo ini. Iya loh, iya bener loh. Ini bener Teh Fenty perhatiannya kelihatan. Iya. Dari mukanya, dari cara Ladang pahala teh, ladang pahala Teh. Bener. Kadang pahala. Ya bener ngurus suami. Mohon maaf, kesannya gue Firaun banget. Nanti kita kembali ya, setelah yang satu ini tetap di Brownies.